Shalom, tabur dan tuai. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan mengajar kita akan sebuah prinsip abadi, bahwasanya jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip dari kita menabur, kita kelak akan menuai. Menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Menabur yang tidak baik, maka kita akan menuai yang tidak baik pula. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini telah masing-masing kita alami, dan ini akan terus berotasi di sepanjang umur hidup kita. Perhatikan, tuaian seutuhnya yang kita terima hari ini sangat terkait pasti dengan hal-hal yang pernah kita tabur, kita buat dan kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudaraku, biar kita semua sepakat akan hal ini, karena ini firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara bijak-bijaklah membuat kalkulasi. Saudara, bila kita menabur sekecil apapun kebaikan hari ini, itu berarti kita sedang dan akan menuai hasil simpanan atau deposito kebaikan yang akan kita peroleh di hari-hari yang akan datang. Andai kata kebaikan yang sedikit tadi saudara tabur tiap hari, ke depan yang sedikit itu telah menjadi bukit berkat yang saudara peroleh sebagai tuaian. Bahkan bukan kita sendiri saja yang dapat menikmati tuaian itu, tetapi anak cucu kita ke depan juga turut menikmati. Saudara, prinsip tabur tuai ini sudah jadi ketetapan permanen, sudah menjadi suratan ilahi firman Tuhan yang pasti terjadi. Saudara-saudaraku, maka itu berangkatlah dari hati yang rela. Hidupilah dan mulailah dan terus menabur dari apa yang saudara mampu lakukan. Kita menabur uang, kita akan menuai uang plus. Kita tabur jahat, maka kita akan tuai perlakuan yang setimpal. Jika kita tabur jasa baik, maka kita akan tuai berkat. Saudara-saudara, bila kita ingin berkat besar sampai pada hari tua, bahkan sampai pada anak cucu kita, cicit kita, buatlah setiap hari hal yang baik dan tanam deposit itu sekarang. Apabila kita belum sempat menuai, mungkin Bapa di sorga telah memanggil kita pulang, maka anak cucu cicit kitalah yang akan menuainya, dan perbuatan baik kita menyertai kita ke surga. Kitab Wahyu 14 ayat 13 mencatat, Wahyu 22 ayat 12, segala perbuatan orang percaya menyertainya. Saudara-saudaraku, menjadi pertanyaan sekarang, di masa darurat COVID seperti sekarang, apakah prinsip ini berlaku? Saudara-saudaraku, suratan firman Tuhan ini terus berlaku abadi tanpa jeda karena sikon. Justru sekarang inilah ujiannya dan tantangannya. Saudara-saudaraku, bukti real firman Tuhan ini saudara dapat cek mulai dari diri kita sendiri. Apa dan bagaimana kita menjalani hidup kita di masa lampau. Kemudian hal-hal apa yang kita alami, yang kita terima dan kita tuai hari ini, bahkan ke depan sampai kepada anak cucu turun temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai contoh yang gamblang, di masa lalu bila sebagian orang Israel memberontak, bahkan mendua hati, terlibat penyembahan berhala yang keji, menyakiti hati Allah, maka berikutnya kita melihat bagaimana mereka harus mengalami hukuman pembuangan dan penderitaan panjang di tangan musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku, sebaliknya Raja Daud menyaksikan kebenaran dan kemurahan hatinya yang ia tabur di masa-masa jayanya dia menjadi raja. Sudah bisa baca dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua,
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Mereka menjadi berkat. Saudara-saudaraku, kita sudah memahami prinsip ini, maka itu selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada sekarang. Tangkaplah maksud-maksud Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa aset harta dunia yang ada di tangan kita adalah Tuhan yang mempunyai. Kita hanya dipercaya mengelola. Itu sebabnya jangan kita merasa memiliki. Kita datang telanjang, kita pulang pun telanjang. Milikilah hati yang rela dan berlakulah murah hati. Saudara-saudaraku, mari kita memberi dan membagi. Sikap laku ini yang Tuhan mau. Dengan demikian kita sudah mengumpulkan harta dan bekal kita bagi diri kita sendiri di kelak kemudian hari, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya.